Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Des Murlita Ramadhani, dan 4 rekan saya yaitu Rehan Alfarisi, Lolita Dwi Bantika, Muhammad Fikri Asmi Saputra, dan Rahayunita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Materi yang pertama yaitu pengkreditan pajak masukan. Apa itu pengkreditan pajak masukan? Pengkreditan pajak masukan ini merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Selanjutnya yaitu syarat dalam pajak masukan. Dalam suatu masa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran. Pajak masukan dapat dikreditkan dari pajak keluaran apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, pajak masukan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. B, pajak masukan atas BKP dan atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN. C, pajak masukan disertai dengan faktur pajak yang sah. D, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya yaitu tentang rumus pajak masukan. Pajak masukan ini memiliki rumus yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif pajak masukan ini sebesar 10%, sedangkan DPP atau dasar pengenaan pajak dapat berupa nilai impor, harga beli, nilai penggantian, atau nilai lain. Selanjutnya contoh soal dari pajak masukan, yaitu pengusaha kena pajak X melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak Y dengan harga jual 210 juta rupiah. Yang ditanya yaitu berapa pajak masukan bagi pembeli atau PKP Y. Jawabannya yaitu dari rumus tadi, tarif dikali DPP dapatlah 10% dikali 210 juta rupiah. Makanya dapat PPN sebesar 21 juta merupakan pajak masukan. Selanjutnya yaitu materi tentang pengkreditan pajak masukan untuk PKP yang menghitung penghasilan neto dengan norma. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK 04/1994 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 memilih dikenakan pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Bersama ini disampaikan petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut. Pertama, PKP yang dapat menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana tersebut di atas adalah pengusaha orang pribadi yang memilih dikenakan PPh dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. 2. PKP yang akan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan wajib memberitahukan kepada Kepala KPP di tempat PKP dibukukan dengan cara membubuhkan catatan pada kolom yang telah tersedia dalam SPT masa PPN. Ketiga, pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dihitung dengan pedoman sebagai berikut. A. Untuk penyerahan BKP, 70% dikali jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan. B. Untuk penyerahan jasa kena pajak, 40% dikali jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan. Keempat, pajak keluaran bagi PKP tersebut pada butir 3 dihitung sebagai berikut. Nilai peredaran bruto yang terutang PPN dikali tarif PPN. 5. Pengertian nilai peredaran bruto di sini tidak termasuk PPN. 6. Perhitungan tersebut pada butir 3 tanpa memperhatikan ada atau tidaknya faktur pajak masukan. 7. Untuk keperluan menghitung pajak keluaran dan pajak masukan yang dapat dikreditkan, pengusaha dimaksud wajib membuat catatan mengenai nilai peredaran bruto secara teratur yang menjadi dasar pengenaan pajak.
atau DPP dengan memisahkan nilai peredaran bruto BKP dan nilai peredaran bruto JKP. 8. Dalam hal PKP, di samping melakukan penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai. Maka catatan tersebut pada butir 7 harus dipisahkan antara penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN. 9. Apabila dalam suatu masa pajak PKP tidak lagi memenuhi syarat untuk dikenakan PPh dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka mulai masa pajak pada permulaan tahun buku berikutnya, PKP tidak lagi diperkenankan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. 10. PKP perdagangan eceran yang dalam menghitung pajaknya menggunakan nilai lain sebagai DPP tidak diperkenankan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 594/KMK 04/1994. Pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan. Terdapat beberapa hal yang mendasari bahwa pajak masukan dimungkinkan tidak dapat dikreditkan dari pajak pengeluaran apabila ia berasal dari 1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 5. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Yang keenam, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Ketujuh, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketepatan pajak. Yang kedelapan, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu pemeriksaan. Yang kesembilan, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Yang ke-10, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang ke-11, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP atas kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Yang ke-12, pajak masukan yang dibayar oleh PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket dan jasa biro perjalanan atau jasa biro wisata. Karena dalam nilai lain sudah diperhitungkan pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka usaha tersebut. Selanjutnya membahas mengenai kelebihan pajak masukan. Ketika pajak keluaran kurang dari pajak masukan, maka selisihnya dinamakan PPN lebih disetor. PPN yang lebih disetor ini dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya, atau dapat juga diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun. Sebagai contoh, pada Juni 2015, pengusaha kena pajak, Andi, melakukan penyerahan barang kena pajak senilai 200 juta, kemudian pada bulan yang sama membeli barang kena pajak senilai 250 juta. Atas pembelian tersebut diperoleh faktur pajak yang memenuhi syarat sebagai dapat dikreditkan. Penyelesaiannya yaitu mencari pajak masukannya dengan rumus 10% dikali 250 juta, memperoleh nilai 25 juta. Kemudian pajak keluarannya 10% dikali 200 juta, dan pajak keluarannya adalah 20 juta. Dan kemudian mencari PPN lebih disetornya yaitu 25 juta dikurang 20 juta, dan mendapatlah nilai 5 juta.
Jadi, kelebihan PPN tersebut dikompensasikan pada masa pajak Juli 2015 atau bisa juga diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu retur pajak masukan. Adapun pengaruh dari retur pajak masukan kepada PKP serta pelaporan PPN. Berikut beberapa hal yang disebabkan dengan diterbitkannya retur pajak masukan. Yang pertama yaitu berkurangnya PPN masukan PKP pembeli apabila sebelumnya sudah dikreditkan. Yang kedua, dihitung ketika nota retur sudah dibuat. Yang ketiga, berkurangnya harta maupun biaya apabila sebelumnya sudah dilakukan kapitalisasi ataupun pembenaan bagi pembeli non-PKP. Baiklah, selanjutnya pajak keluaran. Pajak atau PPN keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Ada pula rumus pajak keluaran yaitu pajak keluaran sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif pajak keluaran adalah sebesar 10% untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean atau penyerahan jasa kena pajak dan dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Tarif 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Dasar pengenaan pajak. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, atau nilai ekspor. Sebelum dikalikan dengan tarif, DPP merupakan harga atau nilai yang tidak termasuk PPN. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah pengusaha kena pajak A menjual barang kena pajak kepada pelanggan XX dengan harga jual sebesar 25 juta rupiah. Cara hitungnya yaitu PPN yang terutang sama dengan 10% dikali dengan 25 juta rupiah, hasilnya yaitu 2.500.000 rupiah. PPN sebesar 2.500.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Selanjutnya contoh kedua, pengusaha kena pajak B melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta rupiah. Cara hitungnya yaitu PPN yang terutang sama dengan 10% dikali 20 juta rupiah, hasilnya yaitu 2 juta rupiah. PPN sebesar 2 juta rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Selanjutnya yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP. Berdasarkan pasal 1A Undang-Undang PPN yang termasuk dalam pengertian BKP adalah yang pertama yaitu penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud yaitu meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Selanjutnya yaitu pengalihan BKP karena satu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha. Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas BKP belum dilakukan dan pembayaran atas harga jual BKP tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena pengusahaan atas BKP telah berpindah dari penjual kepada pembeli, maka penyerahan BKP dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saatnya perpindahannya penguasaan secara nyata atas BKP tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian. Selanjutnya yaitu penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.
Sedangkan yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Pemakaian sendiri diartikan sebagai pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Selanjutnya yaitu BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Persediaan BKP dan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP. Khusus untuk aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, hanya dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang. Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-Undang PPN menganggap bahwa pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan sejenisnya. Selanjutnya, pengecualian penyerahan BKP. Undang-Undang PPN juga mengatur apa saja yang tidak termasuk dalam penyerahan BKP sebagaimana diatur dalam pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN, yaitu yang pertama, penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan PKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP tersebut telah memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha dengan syarat pihak yang dilakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Yang kelima yaitu BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya yaitu penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Sebelum membahas mengenai JKP, kita terlebih dahului mengetahui apa sih pengertian dari jasa. Nah, jasa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak sedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan. Selanjutnya, Pasal 4C ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN menentukan bahwa konsumsi atau penyerahan jasa yang dapat dikenakan PPN adalah penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Dalam memori penjelasannya, penyerahan jasa yang terutang PPN harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu jasa yang dikenakan merupakan JKP. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir yaitu penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, penentuan suatu penyerahan jasa kena pajak didasarkan kepada tempat terjadinya
atau dilakukannya penyerahan jasa atau tempat kegiatan pelayanan jasa tersebut oleh pemberi jasa dan tidak didasarkan kepada tempat kedudukan atau domisili penerima jasa. Dengan demikian, PPN dikenakan atas penyerahan JKP yang dilakukan dalam daerah pabean oleh PKP kepada pihak manapun, termasuk kepada orang pribadi atau badan yang berada di luar negeri. Ekspor barang kena pajak. Untuk yang kesekian kalinya terjadi perluasan objek pajak yang kali ini dilakukan dengan UU nomor 42 tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 April 2010, yaitu ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Adapun yang menjadi dasar hukum mekanisme pengenaan PPN atas ekspor JKP adalah Pasal 1 nomor 28 dan nomor 29 UU PPN 1984, Pasal 4 ayat 1 huruf G UU PPN 1984, Pasal 4 ayat 1 huruf H UU PPN 1984, Pasal 4 ayat 2 UU PPN 1984, Pasal 17 ayat 9 dan ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 /PMK 03 /2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 /PMK 03 /2011 tanggal 28 Februari 2011. BKP tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 28 UU PPN 1984, ekspor BKP tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. Tidak ada argumentasi baik dalam penjelasan bagian umum pemanfaatan BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean. Rincian BKP tidak berwujud dirumuskan justru dalam penjelasan Pasal 1 ayat 1 huruf G UU PPN 1984, yaitu penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, hak paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut berupa 1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. 2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. 3. Menggunakan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture film, film atau pita video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkaitan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Pasal 4 ayat 1 huruf H UU PPN 1984 menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP. Kemudian dalam pasal 1 angka 29 dirumuskan bahwa ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP keluar daerah pabean. Dalam definisi ekspor JKP tersebut disebut secara lugas bahwa setiap kegiatan menyerahkan JKP melintasi batas wilayah negara ke wilayah negara lain dinamai ekspor JKP. Kata setiap mengandung pengertian tanpa pengecualian. Sebagai peraturan pelaksanaan pasal 4 ayat 2 UU PPN 1984 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 /PMK 03
2010 tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan ini, kriteria JKP atas ekspornya di PPN adalah: A. Jasa maklon dengan syarat 1. Pemesan atau penerima jasa maklon berada di luar daerah pabean dan tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. 2. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima JKP. 3. Bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan. 4. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP. 5. Pengusaha jasa maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP di luar daerah pabean. B. Jasa lainnya, yaitu 1. Jasa perbaikan atau perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean. 2. Jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean, yaitu layanan jasa konstruksi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Saat dan tempat pajak terutang. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK 03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK 03/2010, ditentukan bahwa saat pajak terutang atas ekspor JKP adalah pada saat ekspor JKP, yaitu pada saat penggantian atas jasa yang diekspor dicatat atau diakui sebagai penghasilan. Sedangkan pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dasar pengenaan pajak. Karena atas ekspor JKP dikenai PPN dengan tarif 0%, maka penentu DPP menjadi tidak begitu relevan. Meskipun demikian, karena kegiatan ini terutang PPN, ternyata harus ditentukan juga DPP-nya. Berdasarkan pasal nomor 19, sebagai DPP atas ekspor JKP adalah penggantian. Dokumen ekspor JKP. Karena JKP merupakan objek pajak yang bersifat tidak berwujud, sehingga tidak mungkin atas ekspor JKP menggunakan dokumen PEB seperti yang digunakan untuk ekspor BKP berwujud. Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK 03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK 03/2011 menetapkan bahwa setiap ekspor JKP wajib mengisi pemberitahuan ekspor jasa kena pajak yang formulirnya dilampirkan pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Retur pajak keluaran adalah dokumen yang wajib yang disertakan ketika terjadi pengembalian barang atau pembatalan jasa kena pajak dari pembeli kepada penjual.